Hai, dengan aku Egi di Live Love Flame Tarot. Terima kasih buat kamu yang sudah setia, sudah subscribe di channel aku, Live Love Flame Tarot. Dan buat kamu yang baru join, it's really fantastic kalau kamu juga mau subscribe dan menyimak video ini sampai selesai. Nah, kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana memahami 78 kartu tarot, di mana aku menggunakan kartu dari RWS atau yang kita kenal Rider-Waite-Smith. Jadi buat kalian yang ingin memahami dengan cara singkat, simak video ini sampai habis. Kurang lebih dari 40 menit kamu sudah bisa memahami 78 kartu tarot like a pro. Yuk, kita mulai ya. Arkana Mayor terdiri dari 22 kartu utama yang mewakili perjalanan spiritual seseorang. Kartu-kartu ini menggambarkan berbagai tahap dan penguasaan diri dalam hidup. Masing-masing kartu memiliki simbol-simbol yang kuat yang mencerminkan kehidupan sehari-hari dan pengalaman manusia. Dimulai dari kartu The Fool seperti ini, lalu berakhir di kartu The World. Pertama-tama kita akan mulai dengan kartu The Fool. Dia adalah kartu 0 dalam Arkana Mayor. Kartu ini melambangkan awal yang baru atau lembaran kosong. Kartu ini juga melambangkan keceriaan, kecerobohan, serta tanpa beban. Seperti yang kita lihat ya, dia hampir saja jatuh ke jurang gitu ya, karena dia kurang mengantisipasi hambatan atau tantangan-tantangan yang akan dia hadapi dalam perjalanan baru ini. Dia membawa semua barang-barangnya, akan pergi ke suatu tempat dengan sangat optimis. Tapi anjing yang ada di bawah sini bisa diartikan sebagai pertanda atau peringatan untuk menjadi lebih dewasa dalam perjalanannya nanti. Berikutnya kita punya The Magician. Kartu ini mewakili kekuatan kreatif dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Lihat ya, dia sudah memiliki alat-alat yang dibutuhkan. Ada 4 komponen di sini, ada cups, ada coin, ada swords, ada wands. Semuanya dia punya untuk mewujudkan keinginannya, serta dia punya keinginan yang kuat atau kemauan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya kita punya The High Priestess. Ini adalah kartu kebijaksanaan dalam diri, baik itu mempercayai intuisinya atau melihat niat baik atau buruknya seseorang kepada dirinya. Bulan yang ada di bawah ini adalah simbol rahasia dan melihat apa yang tersembunyi. Jadi dia pengen tahu nih, mencari tahu apa yang sedang tersembunyi. Ini juga adalah simbol ilusi. Untuk menguasai dunia luar atau memahami apa yang terjadi di luar, dia harus terlebih dahulu menguasai emosi dalam dirinya serta menciptakan keseimbangan dengan emosinya. Selanjutnya kita punya The Empress. Ini kartu The Empress. Kekuatan feminin. Dia sangat perhatian dan penyayang. Kita melihat ya, di sini ada lambang Venus yang merupakan penguasa cinta. Dia juga sangat membantu dan selalu memikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Selanjutnya kita ada The Emperor atau The King, mewakili kekuatan maskulin dan otoritas. Dia sangat keras dan berkuasa. Suka struktur, dia juga penguasa pikiran atas materi. Dia memikirkan jangka panjangnya, tidak hanya kepentingan dia sesaat saja. Selanjutnya, The Hierophant. Ini adalah kartu tentang agama, struktur atau sesuatu yang dipercaya. Juga kartu nasihat dan kebijaksanaan. Kunci-kunci yang di bawah melambangkan komitmen jangka panjang, juga bisa berarti jangan menyimpang dari jalurmu. Selanjutnya ada kartu The Lovers. Kartu yang sangat mudah dimengerti. Ini bisa berarti daya tarik fisik, bisa berarti pasangan yang cocok, pasangan yang sempurna, tetapi ini juga kartu keseimbangan, yin dan yang. Mungkin kamu sedang jatuh cinta, mungkin cinta sedang datang kepadamu. Selanjutnya ada The Chariot. Kartu tentang stabilitas dan penyelesaian, mengambil kendali dan mengendalikan situasi.
Mengatasi ketakutan yang kacau di sekitarnya. Ini juga bisa diartikan dia ada dalam kondisi kesadaran pada situasi tertentu, namun menunggu aksi dari pihak lain, baru dia akan merespon aksi tersebut. Kemudian ada kartu The Strength. Kartu ini bisa berarti mengatasi ketakutannya, mengadaptasi kekuatan yang dia miliki, menyadari kekuatan yang dia miliki, mengatasi rintangan, menemukan keseimbangan antara belas kasihan dan kekuatan, dan percaya pada dirinya sendiri, bahwa dia memang betul-betul memiliki kekuatan tersebut. Kemudian ada The Hermit. Ini adalah kartu tentang menjalani kesendirian, menemukan dirinya sendiri. Mungkin dia perlu istirahat dari apa yang dia lakukan saat ini dan mengevaluasi diri. Ini juga bisa berarti pemisahan dari barang-barang material, mencari kebenaran dengan cahayanya. Tapi juga cahaya ini bisa melambangkan bahwa setelah introspeksi diri, dia dapat melihat segala sesuatunya lebih jelas dan lebih terang. Kartu selanjutnya, Wheel of Fortune. Kartu ini bisa berarti berakhirnya suatu siklus. Bisa berarti bahwa kekuatan yang lebih besar sedang bekerja pada situasi ini. Ini juga bisa berarti apa yang naik pasti akan turun dan sebaliknya. Bahwa roda itu berputar. Juga berarti keberuntungan, takdir, serta karma. Kemudian kita punya kartu selanjutnya, Justice. Ini bisa menjadi kartu tentang pengadilan atau masalah hukum. Dia memegang timbangan keadilan. Ini bisa menjadi pelajaran yang perlu dia pelajari, juga mengetahui konsekuensi dari tindakannya sendiri dan mendapatkan apa yang layak untuknya. Selanjutnya, ada kartu The Hanged Man. Kartu ini berarti berserah pada yang lebih tinggi. Ini juga bisa berarti pencerahan spiritual setelah pengorbanan diri. Mendapatkan pandangan baru, lihat ya, dia posisinya terbalik, mencoba mendapatkan pandangan baru tentang segala hal dan juga menguji diri sendiri. Mungkin dia perlu mundur sedikit untuk melesat lebih tinggi. Ada kartu Death. Banyak orang melihat ini sebagai kartu negatif, tapi aku enggak. Kematian bisa berarti kelahiran kembali atau transformasi. Ini bisa berarti perubahan. Kematian juga bisa secara harfiah berarti kematian atau penyakit, tapi kemungkinan besar kematian sesuatu agar sesuatu yang lain bisa lahir dari sana. Ini juga menandakan melewati ambang batas atau akhir dari suatu siklus. Kita punya The Temperance. Ini adalah kartu yang mengalir dengan arus, menciptakan kedamaian dalam dirinya, menyeimbangkan emosi-emosi tersebut dan bekerja pada dirinya sendiri. Ini juga bisa berarti beradaptasi dan mengambil jalan tengah. Selanjutnya, The Devil. Dianggap sebagai kartu yang sangat negatif. Kali ini aku sepakat, memang ini kartu negatif. Bisa berarti energi yang beracun. Ini juga bisa berarti keserakahan atau rasa bersalah. Terikat bisa menjadi kecanduan. Ini juga bisa menjadi ketakutan atau ketidaknyamanan yang menghalanginya. Ini juga bisa berarti dia mengontrol seseorang dan membatasi kebebasannya. Mungkin dia terlalu mengendalikan atau memiliki seseorang. Selanjutnya, The Tower. Ini kartu yang dianggap negatif juga, tapi bisa memiliki hal atau hasil yang positif. Petir yang menghancurkan menara ini bisa berarti ada kekuatan luar atau alam semesta yang menghancurkannya untuk membangunnya kembali. Sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba, namun karena ada alasan tertentu. Bisa untuk terobosan dengan membuatnya melepaskan prinsip-prinsip lama, lalu menggantikannya dengan prinsip yang baru. Selanjutnya ada The Star. Kartunya seperti ini. Kartu ini melambangkan harapan, kebahagiaan, dan pencerahan. Ini melambangkan kepercayaan pada diri sendiri dan alam semesta. Ini juga bisa berarti berharap pada bintang-bintang dan juga bisa berarti petunjuk dari atas. Selanjutnya ada kartu The Moon. Kartu ini menggambarkan ketidakpastian.
intuisi, dan perasaan yang dalam. Rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang tidak dia pahami, yang terjadi pada siklus dan pola dalam hidupnya. Kemudian kita punya kartu The Sun, yang mungkin adalah kartu favorit semua orang dalam tarot. Ini adalah pertanda yes dalam kartu tarot. Kartu yang sangat positif. Ini berarti kebahagiaan, kegembiraan, kehangatan, pertumbuhan, dan pemecahan masalah. Juga melakukan hal-hal yang bertujuan untuk dirinya sendiri. Optimisme untuk masa depan, karena bulan adalah feminin, kalau yang The Sun ini atau kartu matahari adalah energi maskulin. Lalu kita punya kartu Judgment. Kartu ini melambangkan penilaian, pembaharuan, dan keputusan penting. Kartu ini menunjukkan bahwa saatnya untuk membuat keputusan. Ini juga bisa berarti mengakhiri masa lalu dan melangkah maju. Kamu melihat bagaimana mereka bangkit nih ya. Dari kematian, ada kehidupan baru. Ini membawa kita pada arti transformasi yang diinginkan, momen puncak dan mengevaluasi diri. Dan sampai kita pada kartu terakhir. Cepat ya. Kartu The World. Kartu terakhir dalam Arcana Mayor. Kartu ini menggambarkan keberhasilan, kesempurnaan, dan pencapaian. Ini berarti berakhirnya siklus atau penyelesaian siklus. Babak baru akan dimulai. Ini juga bisa berarti melihat dunia atau harmoni dalam dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan beralih ke Arcana Minor ya. Lanjut kita bahas yang Arcana kecil atau Arcana Minor, terdiri dari 56 kartu dibagi menjadi 4 kelompok. Ada Cups, ada pentacles atau koin, ada tongkat, dan juga pedang atau swords. Setiap kelompok mewakili aspek kehidupan yang berbeda-beda, seperti spiritualitas, pikiran, materialisme, dan emosi. Kartu-kartu dalam Arcana kecil memberikan wawasan tentang situasi sehari-hari dan peristiwa kecil yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Untuk lebih detail, yuk kita bahas satu persatu dari 56 kartu ini ya. Mulai dengan tumpukan kartu Cups, perlu diingat sepanjang membahas tumpukan kartu ini, semua kartu Cups memiliki makna dasar tentang emosi, perasaan, dan cinta. Kita mulai dari King of Cups. Kartunya seperti ini. Mewakili kekuatan dalam tindakan, dia adalah penguasa emosi. Dia tahu kapan harus mengekspresikan diri dan kapan harus menyembunyikan emosinya. Ini adalah kartu belas kasihan, diplomasi, dan kemurahan hati. Dia duduk di tahtanya, di atas air yang bergelombang, tidak peduli seberapa besar emosional atau bergelombang situasinya, dia tetap duduk di singgasananya dan tetap dalam kekuasaannya. Queen of Cups, kartu kedua, dia sangat rentan secara emosional, dia sangat intuitif dan bisa merasakan emosi orang lain. Karena memiliki empati yang tinggi, dia adalah seorang teman dan dia peka serta memahami emosi orang lain. Lalu selanjutnya, Knight of Cups. Diartikan pembawa pesan atau messenger. Kartu ini bisa berarti seseorang datang padanya dengan cup of love atau penuh dengan emosi. Ini juga bisa berarti investasi emosional. Atau ini bisa berarti terhubung dengan emosimu sendiri dan mengalirkannya ke dalam tindakan atas apa yang kamu inginkan atau kamu sukai. Jadi berencana untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, Page of Cups. Nah, sesuatu yang muda dan tidak matang, mewakili sesuatu yang baru atau percikan baru. Kartu ini adalah penawaran keberuntungan atau bisa menjadi akan ada kejutan yang menyenangkan. Lihatlah, ada ikan yang muncul ya, melompat dari cupsnya. Ini juga bisa berarti ketidaksadaranmu mulai muncul atau ada sesuatu yang akan hadir dan ini di luar prediksimu. Kita punya Ace of Cups. Berarti awal juga kurang lebih sama dengan yang page tadi. Tapi Ace of Cups bisa berarti juga pancuran cinta atau pancuran emosi. Ini juga bisa berarti emosi yang meluap-luap atau emosi yang membanjiri. Selanjutnya kita punya Two of Cups. 2 berarti keputusan akan pilihan dan keseimbangan. Kartu ini berarti kesetaraan. Mereka berdua datang pada situasi ini dengan cup yang sama.
Perasaan dari situasi ini tidak sepihak. Ini juga bisa berarti perayaan atau to become one, dua menjadi satu. Lalu ada Three of Cups. 3 adalah angka growth, pertumbuhan atau ekspresi atau komunitas. Jadi kartu ini bisa berarti pertemuan, kumpul-kumpul. Ini juga bisa berarti akhir yang bahagia atau menginvestasikan waktu pada orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya kita punya Four of Cups. Kartu ini melambangkan kebosanan atau tidak menerima ide-ide baru atau dorongan dari luar. Lihat ya, orang ini hanya menatap 3 cups, tidak peduli ada satu yang datang yang ditawarkan padanya. Ini bisa berarti tidak ingin apapun yang baru atau terlalu dalam pemikirannya sehingga mengabaikan hadiah-hadiah atau hal-hal baru yang coba diberikan kepadanya. Kemudian ada Five of Cups. 5 adalah kartu perubahan dan konflik. Kartu ini berarti baik dia merasa kasihan pada dirinya sendiri atau terfokus pada hal buruk. Juga interpretasi lain, perlu disadari dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan apa yang hilang. Kita melihat ya, ini ada 3 cups yang jatuh, mungkin isinya pun tumpah, tapi dia tidak menyadari bahwa masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan dalam situasi ini. 5 sebagai angka perubahan, dia bisa mengubah hasil ini dengan mengubah kesedihan menuju arah yang lebih positif. Selanjutnya, ada Six of Cups. Angka 6 adalah angka harmoni dan kerjasama. Kartu ini mewakili nostalgia atau kenangan indah. Tapi bisa berarti dia terlalu banyak merenungkan masa lalu sehingga dia melewatkan atau tidak menyadari masa depannya. Interpretasi lain, cups ini berisi dengan bunga. Mereka cantik, mereka mungkin mempesona, tapi mereka tidak akan bertahan lama jika kamu tidak memberikan apa yang dibutuhkan, misalnya dengan air gitu. Artinya angka 6 di sini perlu ada kerjasama supaya ada yang bertumbuh. Selanjutnya kita punya Seven of Cups. Angka 7 adalah angka eksplorasi atau spiritualitas dan kebijaksanaan. Ini bisa berarti ilusi, fantasi, atau lamunan tentang hal-hal yang dia hadapi. Ini bisa berarti berkaitan dengan material, perwujudan yang dia harap namun belum dia dapatkan. Tapi juga bisa berarti dia bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan atau bahwa dia memiliki pilihan beragam. Bisa juga bahwa khayalan bisa membawanya menuju masalah. Terlalu banyak pertimbangan akhirnya malah menjadikan dia berada situasi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya ada kartu Eight of Cups. 8 adalah angka tindakan dan ini juga perubahan. Kita melihat ya, orang ini pergi meninggalkan cups di belakangnya. Ini adalah kartu yang menjauh, meninggalkan situasi sedihnya di belakang. Ini juga bisa berarti menjadi kartu penemuan diri dan bekerja pada dirinya sendiri, tidak peduli dengan situasi yang ada di belakangnya. Kemudian ada Nine of Cups. 9 adalah angka inspirasi, idealisme, atau pemenuhan. Kartu ini bisa berarti merasa puas dengan apa yang dia miliki. Dia terlihat mabuk dari banyaknya cups. Ini bisa berarti stabilitas emosional, berharap pada sesuatu, atau bisa juga berarti menikmati semua kebahagiaan hidup yang sudah dicapai. Tergantung bagaimana pertanyaannya. Kartu terakhir, dalam tumpukan cups ada Ten of Cups. 10 adalah angka kelengkapan dan pembaharuan, kepuasan emosional, kebahagiaan, atau keberlimpahan di sekitarnya. Keinginannya menjadi kenyataan, harmoni dalam keluarga, atau perasaan yang mendalam tentang persatuan dengan dunia di sekitarnya. Nah, selesai dengan kartu cups, kita akan lanjut ke tumpukan kartu yang lain. Sekarang kita menuju ke kartu Pentacles. Masih semangat belajar ya? Simak terus video ini agar kamu bisa memahami makna kartu tarot like a pro. Sekarang kita menuju ke tumpukan kartu koin atau pentacles. Kartu-kartu koin memiliki makna dasar tentang kekayaan, hal-hal material, karir, atau sekolah. Jadi ingat ya, saat kita membahas tumpukan ini, maka kita membahas hal-hal yang tadi aku jelasin. Pertama kita punya King of Coin.
atau Pentacles. Kartu ini memiliki energi seorang figur ayah yang sangat kuat. Dia sangat berlimpah, sangat stabil dalam kekuatannya. Kartu ini mewakili ambisi manusia atau seseorang, tetapi juga memberi kembali, peduli, dan tidak serakah dengan semua yang dia miliki. Selanjutnya kita punya Queen of Pentacles. Sang ratu adalah penjaga atau pengaruh. Kartu ini juga merupakan kartu keberlimpahan atau kemakmuran atau kesejahteraan keuangan. Kita lihat kakinya berada di tanah, dia rendah hati dan sangat realistis. Dia tidak membiarkan semua materialisme atau kekayaan ini merasuki pikirannya. Dia diberkati dengan bakat intuisinya. Selanjutnya, Knight of Pentacles. Knight adalah utusan, ada misi yang sedang ia jalankan. Dari semua kartu Knights, dia satu-satunya yang berdiri diam. Dia tidak bergerak kemanapun. Tidak pergi kemanapun bisa diartikan progres yang lambat, tapi tak kenal lelah dalam mengejar apa yang dia inginkan. Mungkin itu adalah jalan yang panjang dan sulit, tetapi tidak menyerah karena baginya menyerah bukan pilihan. Dia sangat tekun dan efisien. Ini juga bisa menjadi kartu yang berarti tetap bertahan. Kita punya Page of Coin, kartunya seperti ini ya. Page adalah permulaan baru dengan sedikit ceroboh namun punya semangat untuk menjalani. Jadi Page of Pentacles ini berarti usaha awal. Mungkin dia seorang yang baru, mungkin sekolah yang baru, atau mendapat tawaran baru dalam pekerjaan. Ini juga bisa berarti usaha baru yang membawanya kepada keberuntungan atau peluang. Ini juga bisa menjadi kartu impian dan keinginan. Selanjutnya ada Ace of Pentacles. Sekali lagi, As ini adalah potensi awal, jadi juga mirip-mirip dengan Page. Kartu ini bisa berarti sumber daya yang datang padanya. Ini bisa menjadi kartu keberlimpahan, memungkinkan pertumbuhan. Ini juga menjadi tawaran dalam arti promosi atau sesuatu yang akan membawanya ke fase atau jalan hidup berikutnya, membawa peluang untuk kemakmuran atau keuntungan yang sempurna. Selanjutnya kita punya Two of Pentacles. Dua adalah kartu keputusan pada pilihan, keseimbangan, atau kemitraan. Kita bisa melihat dia sedang menimbang dua koin dalam genggamannya, menyeimbangkan ide atau hal yang berbeda. Ini juga bisa menjadi kartu yang berarti dia harus beradaptasi dengan perubahan atau harus menghadapi kekuatan yang bertentangan. Sekarang kita punya Three of Pentacles. 3 adalah angka pertumbuhan atau ekspresi. Kartu ini mewakili kerja tim, kolaborasi, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, atau bersatu untuk tujuan yang lebih besar. Ini juga bisa berarti membangun kepercayaan. Kita ada Four of Pentacles. 4 adalah angka penerapan dan stabilitas. Kita melihat pria ini berada dengan 4 koin di sekitarnya, dia tidak melepaskannya. Ini bisa menjadi kartu keserakahan, atau ini juga bisa menjadi kartu melindungi apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri, atau apa yang telah dia peroleh, menjaga uangnya atau cerdas dengan menggunakan uangnya. Bisa juga sesuatu yang sifatnya kestabilan. Lalu kita ada kartu Five of Coin. 5 adalah kartu konflik atau perubahan. Dia merasa seperti telah dijauhi atau kebutuhannya untuk bersikap bijaksana. Dan jika dia mengungkapkan kebutuhannya tersebut, ada seseorang di dalam yang bisa membantunya. Jadi, ini mengatakan bahwa ada bantuan jika hanya dia meminta. Lalu kita punya Six of Pentacles. 6 adalah angka kerjasama atau harmoni. Kartu ini adalah kartu keseimbangan atau aspek memberi dan menerima, tetapi juga memahami bahwa situasi baik dapat berubah sewaktu-waktu. Ini juga kartu berbagi dan kebaikan hati. Selanjutnya kita punya Seven of Pentacles. 7 adalah angka spiritualitas dan kebijaksanaan. Kartu ini memiliki energi melihat hasil dari semua kerja keras yang telah dia lakukan, tetapi masih ada sedikit pekerjaan yang perlu dilakukan. Jadi perlu tetap tekun dan gigih melaluinya. Ini juga bisa berarti melihat semua kerja keras yang telah dilakukan dan mencari langkah berikutnya.
Lalu kita punya Eight of Pentacles. 8 adalah kartu regenerasi, tindakan, dan perubahan. Sekarang energi yang kita miliki seputar kartu ini adalah kerja keras, banyak kerja kerasnya, fokus, mungkin mengatur semuanya dengan rapi dan hanya bekerja sangat keras dan berusaha untuk stabil. Poinnya tuh hanya berkaitan dengan kerja keras aja gitu ya, berusaha. Bisa juga bersemangat untuk memulai sebuah kerja keras yang baru. Lalu kita punya Nine of Pentacles. 9 adalah angka pemenuhan dan inspirasi. Jadi kartu ini berarti memetik hasil dari segala sesuatu yang telah dikerjakan. Dia berdiri di sana dengan sendiri gitu ya, sangat mandiri. Dia memiliki banyak cinta dan sangat bahagia dengan segala hal yang telah dia ciptakan di sekitarnya. Berarti juga mengevaluasi atas pencapaian. Lalu kita punya kartu terakhir dalam tumpukan kartu Pentacles. Kita berada di Ten of Pentacles. 10 adalah angka kelengkapan. Bisa juga the new beginning, karena ini adalah ending of the cycles. Keberlimpahan dalam segala bentuk dalam hidup. Puncak perjalanan hidup atau pekerjaan dalam kehidupan. Memiliki keseimbangan yang sempurna. Dia sangat bahagia. Selesai dengan tumpukan kartu koin, kita akan segera menuju pada 2 tumpukan terakhir. Simak terus karena setelah selesai dengan 2 tumpukan ini, kamu bisa memahami makna 78 kartu tarot like a pro. Tumpukan kartu Wands. Ini adalah tumpukan kartu ketiga yang akan kita bahas, memiliki makna dasar kreativitas, keinginan, dan kehendak, yang merupakan motivasi atau dorongan pada tindakannya. Jadi ingat, saat kita membahas tumpukan kartu ini adalah berkaitan dengan tindakan atau kehendak atau kreativitas. Pertama, kita punya King of Wands. Raja adalah penguasa dan pelaku tindakan, memiliki visi besar, menjadi pengusaha, memiliki dorongan dan pengetahuan untuk menciptakan visinya. Juga bisa berarti mengambil inisiatif dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, kita punya Queen of Wands. Masih ingat ya, Ratu adalah penjaga dan pengaruh. Jadi energi yang mengelilingi kartu ini adalah tekad, menjadi teman, memiliki keberanian melalui kesulitan, menginspirasi orang lain, tahu apa yang dia sukai dan tidak disukai, dan sangat bersemangat tentang hal itu. Selanjutnya ada Knight of Wands. Knight adalah utusan atau pembawa berita untuk kartu-kartunya. Kartu ini bisa mewakili usaha mengejar visi yang dimiliki, menjalani petualangan baru, memiliki sifat pemberani namun juga bisa impulsif. Lalu kita punya Page of Wands. Page adalah pemegang energi, pembaharuan. Kartu ini bisa mewakili saat-saat sedang diambang proyek kreatif baru, antusias tentang hal tersebut. Mengambil tindakan juga bisa berarti jatuh cinta dan menemukan cara baru untuk menyatakan diri. Punya cara baru atau punya solusi baru, sebuah permulaan untuk melakukan sesuatu. Lalu kita punya Ace of Wands. Hampir mirip ya dengan page tadi, ini adalah tentang awal atau potensi. Kartu ini bisa mewakili penciptaan baru, niat baru, percikan ide, perjalanan untuk menjadikan keinginan ini menjadi kenyataan atau sebuah titik awal. Ada sebuah tindakan yang akan dia lakukan. Lalu kita punya Two of Wands. 2 adalah kartu keputusan dalam pilihan dan keseimbangan. Dia sedang melihat ke depan, dia melihat semua pilihan yang dia miliki, melihat semua sisi suatu situasi, dia membuat rencana dan mengubah visinya menjadi kenyataan. Jadi siap nih untuk ada actionnya. Three of Wands. 3 adalah angka pertumbuhan dan kreativitas. Kita lihat ya, pria ini melihat ke depan juga sama kayak yang tadi. Dia siap untuk berkembang, siap untuk menemukan sesuatu yang baru, berada pada titik di mana mengubah mimpi menjadi rencana konkret. Namun juga melihat semua hambatan. Jadi lebih kompleks nih dibanding yang tadi nih, yang Two of Wands. Jadi dia melihat hambatan-hambatan dan hasil yang mungkin serta menjadi tekun pada saat yang bersamaan. Jadi dia ngelihat peluang dari hambatan-hambatan dan peluang dari hasil-hasilnya secara bersamaan, pertimbangkan sehingga dia melakukan langkah-langkah yang jauh lebih bijak.
Lalu kita punya Four of Wands. Angka 4 adalah angka stabilitas dan penerapan, masih ingat ya? Jadi kartu ini bisa berarti perkumpulan besar, reuni, semacam itu, perayaan keharmonisan dan hubungan yang baik. Bisa jadi kestabilan. Ini bisa menjadi kartu komunitas, kesepakatan, atau kembalinya ke rumah. Jadi secara keseluruhan, energi dari kartu ini sangat baik. Selanjutnya kita punya Five of Wands. 5 adalah angka konflik dan perubahan. Jadi kamu lihat ya, semua orang bertarung. Ini bisa menjadi kartu kebingungan atau kekacauan. Banyak pertengkaran juga bisa berarti persaingan. Ini juga bisa berarti berjuang dalam suatu situasi dari semua sudut. Jadi semuanya punya kepentingan. Atau bisa saja sebenarnya ini semua omong kosong untuk diperjuangkan. Jadi angka 5 ini angka perubahan. Bisa saja semuanya menjadi lebih baik jika pertengkaran ini ditinggalkan. Lalu kita punya Six of Wands. Angka 6 adalah kartu kerjasama, harmoni. 6 mewakili kemenangan, sukses, perayaan, atau pengakuan atas hasil baik, atas pekerjaan yang dilakukan. Jadi ini berkaitan dengan mungkin kerjasama tim atau kerjasama dengan partner bisnis. Lalu kita punya Seven of Wands. 7 adalah angka spiritualitas dan kebijaksanaan. Kartu ini bisa menjadi kartu mengatasi rintangan atau membangun pertahanan. Berada dalam posisi defensif. Ini adalah kartu mempertahankan kontrol dan mengatasi tantangan atau rintangan. Lalu kita punya Eight of Wands. 8 adalah kartu tindakan atau perubahan. Kita lihat semua tongkat menuju padanya. Ini adalah kartu tindakan cepat, tergesa-gesa, energi yang tak terhentikan atau kelebihan energi. Atau bisa juga komunikasi dalam waktu dekat. Lalu kita punya Nine of Wands. Angka 9, angka pencapaian dan inspirasi. Kartu ini mewakili langkah terakhir yang perlu diambil. Dia sangat dekat dengan kemenangannya setelah melalui pertempuran dan kerja keras, tapi masih ada sedikit yang perlu dia lakukan. Dia masih perlu sedikit gigih lagi. Kita lihat ya bagaimana orang ini seperti kelelahan dan berpangku pada satu tongkat. Jadi dia berada pada titik kelelahannya. Dia belum sampai pada tujuan, tapi sudah mulai jenuh, itu juga bisa jadi. Lalu kita punya kartu terakhir dalam tumpukan kartu Wands. Kita punya Ten of Wands. Sekarang 10 adalah kartu kelengkapan, ending of the cycle, berarti juga the new beginning. Jadi kartu ini berarti entah hal-hal terlalu intens, dia merasa sangat terbebani, mungkin juga ada orang yang menuntut terlalu banyak darinya, atau dia hanya menumpuk terlalu banyak tanggung jawab dari proyek yang telah dia lakukan. Dia merasa harus terus melanjutkan perjalanan untuk mencapai tujuannya. Ini adalah akhir dari sebuah siklus. Dia bisa saja meletakkan tongkat dan bisa saja melepaskan semua beban yang ada dalam dirinya. Well, selesai dengan tumpukan kartu ketiga. Sekarang kita berada di tumpukan kartu terakhir, yaitu di Swords atau pedang. Kartu pedang atau kartu Swords, semua kartu ini memiliki makna dasar tentang pikiran, alasan, atau logika. Jadi ingatlah itu ketika kita sedang membahas tumpukan kartu Swords. Kita mulai dari King of Swords. Raja adalah penguasa. Kartu ini adalah kartu keputusan dan penilaian. Juga menjadi sangat tegas menggunakan pedang ini untuk memotong segala kebohongan dan mengatasi penipuan dan menjadi tiang kekuatan yang tak tergoyahkan. Lihat ya, dia masih berpakaian lengkap nih. Dia masih menunjukkan kekuatannya walau rintangan apapun yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada Queen of Swords. Ratu adalah pengaruh atau penjaga. Beberapa orang mungkin menganggapnya dingin, tapi ini hanya karena dia sangat tajam dalam pikirannya dan sangat cerdas. Dia sangat baik dalam menganalisa dan mengorganisir hal-hal yang sangat berlogika. Selanjutnya kita punya Knight of Swords. Kartunya seperti ini. Knights adalah utusan atau pembawa berita. Kartu ini adalah kartu yang tak terikat.
Lihat ya, dia pergi, dia tahu apa yang dia inginkan, dia sangat kuat, tapi juga bisa menjadi ide yang sangat membebani. Ini juga bisa menjadi peringatan untuk memikirkan segala sesuatunya sebelum terburu-buru melakukan. Selanjutnya kita punya Page of Swords. Page adalah sesuatu yang muda dalam energi. Ini adalah kartu menandakan awal dari ide atau petualangan baru. Dia sangat bersemangat untuk berbagi dan sangat bangga dengan idenya. Dia penuh antusiasme dan sangat perhatian. Selanjutnya kita menuju kepada Ace of Swords. Sebuah awal atau inisiatif. Kartu ini mewakili kekuatan pada sebuah awal. Pedang adalah kartu pikiran. Ini juga berarti memiliki pikiran yang tajam. Tetapi pedang juga memiliki dua sisi, sehingga bisa digunakan sebagai pelindung untuk melindungi atau juga bisa digunakan untuk menyerang demi keuntungan diri sendiri. Lalu kita punya Two of Swords. 2 adalah angka keputusan pada pilihan dan keseimbangan. Kartu ini mewakili kebingungan. Dia memakai penutup mata. Dia tidak benar-benar tahu di mana dia berada atau apa yang dia lakukan. Ini juga bisa menjadi kartu dalam menghadapi pilihan yang sulit. Dia perlu memiliki keberanian. Kartu ini bisa berarti berada di persimpangan jalan untuk maju. Dia perlu bangkit, berdiri, bergerak, dan melepaskan ikat matanya. Kemudian kita punya Three of Swords. Mungkin kartu ini paling yang tidak disukai oleh semua orang. Ini adalah kartu patah hati, sakit hati, kehilangan, penderitaan, pengkhianatan, kebohongan, dan juga kecurangan. Ketiga pedang ini bisa menjadi segitiga cinta. Mungkin ada pihak ketiga dalam situasi percintaan. Kartu ini juga bisa berarti bahwa kebenaran itu menyakitkan. Dia sedang menderita, tetapi kita perlu menyadari bahwa kekuatan juga kita miliki walau kita sedang menderita. Kemudian kita punya 4 adalah kartu stabilitas. Kartu ini meletakkan pedang-pedang untuk beristirahat, berhenti bertengkar, menjadi satu dengan diri sendiri. Biarkanlah segala sesuatu berjalan. Mungkin dia perlu menghindari situasi. Dia telah memberikan segalanya dalam situasi ini, tapi tidak ada yang bergerak maju. Sekarang adalah waktu untuk mundur, bersantai, melakukan introspeksi diri, dan masuk ke mode pemulihan dan mungkin meditasi. Kemudian kita memiliki Five of Swords. 5, angka perubahan, angka konflik. Ini adalah kartu pertikaian, perkelahian. Menang dengan segala cara. Mungkin dia telah menghilangkan kemampuan lawannya. Mungkin dia sedang berbuat licik. Tindakannya telah mengisolasi dirinya dari mereka yang nantinya bisa saja membantu. Ini adalah sebuah kartu peringatan. Lalu ada Six of Swords. Mencoba meninggalkan hal-hal buruk dan mencoba sesuatu yang baru, situasi yang lebih baik. Kartu ini kartu move on, kartu transisi. Mungkin mencoba meninggalkan situasi saat ini untuk beralih ke yang lebih tenang dan damai. Dia sedang pergi menuju kebahagiaannya. Kemudian kita memiliki Seven of Swords. Kartu ini mewakili kepalsuan dan kebohongan. Dia mencuri pedang-pedang dan mencoba melarikan diri dari situasi ini. Mungkin dia tidak jujur dengan orang-orang atau dirinya sendiri. Mungkin ada rencana atau agenda tersembunyi. Atau mungkin dia sendiri memalingkan mata terhadap orang-orang yang telah berbuat curang kepadanya. Lalu kita punya Eight of Swords. Saat ini dia merasa sangat terjebak dan merasa tidak ada jalan keluar. Dia tidak bisa melihat cara keluar dari situasi ini. Terbelenggu pada keadaan. Mungkin dia sangat bingung. Ini juga kartu pembenaran diri. Mungkin diri sendirilah yang membuat dirinya berada pada situasi ini dan perlu dia sadari. Selanjutnya, kartu Nine of Swords. Ini mewakili hal-hal yang menghantui pikiran. Dia terlalu berpikir. Mungkin dia tidak bisa tidur. Dia sering mengalami mimpi buruk. Ini juga bisa berarti kondisi yang sedang fokus pada penderitaan dalam pikirannya. Selanjutnya kita punya kartu terakhir dalam tumpukan kartu pedang. Kartu Ten of Swords. 10 adalah angka akhir dari sebuah siklus. Ending of the cycles. Artinya juga sama aja akan the new beginning.
Bisa berarti dia merasa semua hal di luar kendali, mungkin merasa ditusuk atau dikhianati. Mungkin sedang dibayangi oleh sesuatu, mungkin dia sudah mencapai batas terbawahnya, jadi hal-hal tidak akan menjadi lebih buruk dari sini. Artinya berada di titik di mana ini tidak akan menyakitkan lagi karena sudah berada pada titik terendahnya. Dia sudah mencapai akhir siklus sehingga hal-hal bisa saja mulai terlihat lebih baik karena akan ada fase baru yang dia jalani. Well, 56 kartu arkana kecil sudah selesai kita bahas. Terima kasih semua yang telah bertahan untuk mencapai akhir dari video ini. Aku harap ini dapat membantu kalian dalam belajar dan menghafal semua kartu tarot yang kalian miliki. Sampai jumpa dalam pembahasan tarot yang jauh lebih dalam selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya. Janji nggak janji, janjilah!